Bab 90. Isabel sedang mengandung. Banyak pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Jika Direktur Vincent tidak keberatan, biarkan kami berdua yang menyelesaikannya. Ravindra tersenyum. Kamu tidak akan keberatan jika aku dan istriku terlihat, bukan? Vincent tersenyum. Ternyata Direktur Ravindra bisa bercanda. Baik, kalau begitu kita tunggu. Setelah selesai negosiasi dengan Vincent, Ravindra langsung pulang ke rumahnya. Setelah sampai, dia langsung menuju ke ruang nenek Kitadara. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Sekarang Nyonya sedang sibuk. Asisten pribadi nenek Kitadara berusaha melarangnya, tetapi Ravindra tidak memperdulikannya. Tuan, asisten tidak dapat menghentikannya, hanya bisa memanggil dengan keras agar dapat didengar nenek yang di ruang kerjanya. Tuan, nenek, biarkan dia masuk. Nenek Kitadara berkata dengan tegas dari dalam. Asistennya baru merasa tenang. Ravindra mendorong pintu. Sebelum neneknya berbicara, dia duduk di depannya. Nenek, mengapa kamu menyuruhku harus menandatangani kerjasama dengan Vincent? Kita bisa menggunakan cara lain untuk mencapai tujuan kita. Kita menguasai Asia Timur dan Afrika. Yang ingin bekerja sama dengan kita bukan hanya mereka, tetapi perusahaan lain. Tidak ada hubungan dengan politik di negara ini. Kalau bukan karena aku sudah menelepon kamu tadi pagi, mungkin kamu akan menolak kerjasama ini, bukan? Nenek Kitadara meletakkan pena di tangannya, melepaskan kacamata, dan menatap cucu kesayangan. Ravindra, katakan alasan mengapa kamu sangat tidak setuju kita bekerja sama dengan mereka. Apakah hanya karena kamu tidak senang dengan Vincent? Ravindra terdiam. Nenek Kitadara melihat Ravindra dan berkata, kalau bukan karena Vincent, apakah karena Isabel? Kalau aku tidak salah ingat, 1 bulan yang lalu, kamu pernah sangat membenci istrimu dan sangat tidak setuju pernikahan ini. Emosi Ravindra pelan-pelan hilang. Hanya dengan kata ini, Ravindra tahu bahwa nenek mengetahui semuanya. Mungkin juga mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya. Sebagai presiden direktur dari Kitadara Finance Group yang sudah memimpin selama 10 tahun, tidak ada apapun yang dapat ditutupi darinya. Calon istri Vincent yang bernama Sasha sangat mirip dengan Isabel, bukan? Nenek Kitadara berkata dengan pelan. Apakah kamu tidak penasaran hubungan mereka berdua? Ravindra melihat neneknya. Nenek, apakah kamu mengetahui sesuatu yang belum aku ketahui? Nenek Kitadara tersenyum. Dia adalah wanita yang sangat hebat. Nenek Kitadara tidak menjawab pertanyaan Ravindra, tetapi berkata, dia sangat jarang tampil di depan umum, tetapi pada saat tampil beberapa kali sudah membuat semua orang di dunia ini kagum kepadanya.
Ravindra tidak berkata apa-apa, hanya menatap neneknya. Dia datang ke sini untuk mendapatkan alasan. Dia juga tahu neneknya pasti akan memberikan penjelasan yang masuk akal kepadanya. Dia tahu ada niat tersembunyi dari kerjasama ini. Dia hanya ingin suatu penjelasan. Ravindra, apakah kamu tahu mengapa nenek menginginkan pernikahan kamu dan Isabel? Nenek Kitadara menarik nafas pelan dan pada saat aku ke rumah sakit dan melihat Isabel, aku terkejut. Aku kira mataku sudah rabun. Tetapi pada saat orang lain memberitahukan kepadaku nama dia Isabel, aku sudah dapat menebak satu hal. Nenek, itu sangat tidak masuk akal, tidak mungkin. Ravindra mengerti maksud neneknya. Keluarga itu hanya mempunyai satu anak perempuan, tidak ada yang kedua. Benar, hanya ada satu anak perempuan, tetapi mereka terlalu mirip. Nenek Kitadara tersenyum. Sungguh kebetulan yang luar biasa. Maka dari itu tidak peduli ada hubungan apa dia dan keluarga itu, kamu harus menikahinya. Jika dia ada hubungan dengan keluarga itu, kita sudah bisa menyatukan kedua keluarga. Walaupun mereka bukan keluarga yang berkuasa seperti kita, tetapi mereka adalah keluarga yang sangat terhormat. Ibu negara berasal dari keluarga mereka. Jika bersatu dengan keluarga itu sangat menguntungkan. Tetapi jika mereka tidak ada hubungan apapun, pada saat Isabel melahirkan anaknya, terserah kamu mau diapakan dia. Nenek Kitadara menjelaskan dengan detail. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi oleh Ravindra. Seorang wanita yang tidak pernah kamu cintai, apapun akhir ceritanya, bukankah kamu tidak akan peduli? Nenek Kitadara melanjutkan. Apa yang membuat kamu segera datang ke sini? Apakah ada pertanyaan lain, Nenek? Ravindra sudah tenang, tetapi bagaimana cara agar kita tahu apa hubungan Isabel dengan keluar itu? Sangat mudah, biarkan Vincent yang mencari tahu di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih ingin tahu dibanding dia. Nenek Kitadara berkata dengan mata berbinar-binar. Ravindra, kamu bukan orang yang tergesa-gesa. Apa yang terjadi kepadamu hari ini? Ravindra terdiam sejenak. Bagaimana dia harus menjelaskan, karena dia takut Isabel akan dibohongi Vincent. Bagaimana dia harus menjelaskan bahwa dia tidak ingin melepaskan Isabel. Tidak apa-apa. Ravindra menunduk dan tidak berani melihat neneknya. Kitadara Group belum terlalu maju di negara ini. Saat ini, negara ini sudah cukup maju. Kalau kita terus mengembangkan perusahaan di luar negeri, akan mengancam perkembangan perusahaan di negara ini. Matanya bersinar pada saat mengatakan ini. Vincent meminta kerjasama. Tentu tidak ada alasan bagi kita untuk menolak.
Beberapa tahun terakhir, perkembangan Kitadara Finance Group dapat dilihat semua orang, apalagi walaupun pusatnya ada di kota S, tetapi perusahaan utama ada di luar negeri. Ravindra, ini adalah tantangan yang sangat berat. Kamu harus hati-hati. Nenek Kitadara menarik nafas panjang dan berkata, "Jangan remehkan Vincent. Dia bukan orang yang mudah kita kalahkan. Nenek yakin kamu adalah cucu yang tahu apa yang baik dan salah." "Nenek, aku mengerti." Ravindra menjawab dengan pelan. Pada saat nenek mengatakan ini semua, Ravindra sangat mengerti. Mengerti dan menerima adalah hal yang berbeda. "Ravindra, aku dengar kamu menemui Jennifer lagi," Isabel berkata. Ravindra mengerutkan keningnya. "Nenek, tidak ada maksud lain," neneknya berkata dengan pelan. "Wanita ini sangat licik. Kamu harus hati-hati." "Aku tahu," Ravindra berkata dengan pelan. "Aku tidak akan merusak rencana." "Baiklah, kalau begitu," neneknya mengangguk dan berkata, "Siang nanti makan di sini saja." Setelah Ravindra keluar, asisten bertanya kepada nenek, "Nenek Kitadara, mengapa kamu berkata seperti itu kepada Tuan?" Nenek Kitadara menarik nafas dan memijat keningnya. "Cucuku yang satu ini sejak kecil sangat mirip denganku. Ada beberapa hal lebih baik yang dikatakan terbalik dari apa yang kita lakukan. Barulah dia bisa melakukan sesuai keinginan kita. Sepertinya perlu orang untuk mengajarinya." Nenek sangat cerdas. Asistennya mengerti dan membantu nenek memijat punggungnya. Pada saat makan, Ravindra tiba-tiba teringat kepada Isabel. Sekarang seharusnya dia masih di kantor. Siang ini dia makan apa? Setelah berpikir sampai di sini, tiba-tiba Ravindra memperingatkan dirinya. Dia bukan anak kecil lagi. Aku tidak perlu mengkhawatirkan dia. Benar, Isabel bukan anak kecil lagi. Tidak perlu orang lain mengurusi dia. Karena dimanapun dia berasa tidak akan kelaparan. Perintah Ravindra tetap berlaku. Makanan di kantor tidak pernah habis. Tetapi siang ini Isabel tidak makan di kantor. Jennifer mengajak Isabel keluar. "Isabel, aku sudah mau menjalani pengobatan di rumah sakit. Apakah bisa menemaniku makan?" Suara Jennifer sangat memelas, membuat Isabel tidak tega untuk menolaknya. "Baik." Jennifer melihat jam sejenak. Sudah jam istirahat. Maka dari itu menyetujui ajakan Jennifer. Isabel membawa asistennya dan petugas keamanannya bertemu dengan Jennifer. Jennifer melihat asisten dan petugas keamanan Isabel. Dia sangat iri. Ini semua seharusnya milik dia. "Isabel, kamu sudah puas memilikinya." "Isabel, cepat atau lambat kamu harus kembalikan kepadaku." Jennifer menahan kekesalannya, berusaha terlihat lembut dan manis. "Isabel, akhirnya kamu datang." Jennifer menarik tangan Isabel dan berkata, "Tidak ada orang yang aku kenal lagi di kota ini. Maka dari itu hanya bisa mencari kamu." "Jennifer, maaf,
tadi aku sedang sibuk. Isabel duduk di depannya dan berkata dengan perhatian, "Mau tidak aku temanin kamu ke rumah sakit?" Jennifer langsung menolak. "Tidak perlu." Melihat ekspresi Isabel langsung berkata, "Kamu sedang mengandung. Kurangilah ke tempat seperti itu. Aku pergi sendiri saja. Aku baru saja mulai perawatan, tidak separah itu." Isabel lama sekali tidak merasa aneh mendengar perkataan Jennifer. "Oh ya, Isabel, apa saat aku menunggu kamu, aku dengar Ravindra bekerja sama dengan Vincent?" Jennifer bertanya dengan sangat ingin tahu. Benar, berita ini tersebar dengan sangat cepat. Hanya rencana saja, tetapi belum dipastikan. Isabel tidak berencana menyembunyikan berita ini dari Jennifer. "Aku juga akan bertanggung jawab untuk kerjasama ini. Tadi aku sedang belajar bagaimana cara menangani proyek ini. Kamu tahu, aku biasanya hanya sebagai asisten. Aku kurang paham mengenai bisnis, maka dari itu beberapa hari ini aku harus banyak belajar."